Hai teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin. Selamat datang di kelas Q bersama saya Julem Karsmanzaluhu teman-teman. Baik, di video kali ini kita akan belajar tentang font family ya teman-teman. Nah, walaupun pada video sebelumnya kita telah mempelajari yang namanya properti tersebut ya, yaitu font family, di mana kita bisa mengubah jenis font daripada teks yang akan kita tampilkan di halaman HTML kita nantinya teman-teman. Nah, tapi kan terkadang kita baik itu teman-teman ataupun saya kan tidak jenis font yang diberikan oleh si CSS itu kan terbatas. Terkadang kita menginginkan jenis font yang berbeda. Nah, kali ini kita akan belajar tentang hal tersebut teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan memanfaatkan yang namanya Google Font ya teman-teman. Maksud saya Google Font ya. Baik, langsung saja kita praktekkan ya teman-teman. Yang pertama coba buka dulu teks editornya dong ya kan. Oke, ini adalah project kita pada video sebelumnya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung, yang belum menonton video sebelumnya, ditonton dulu ya teman-teman. Bisa klik tombol i yang ada di sebelah kanan atas atau nanti cek linknya di deskripsi video ini ya teman-teman. Oke, ini file HTML-nya teman-teman. Ini adalah file CSS-nya. Baik, di file HTML teman-teman, coba teman-teman klik kanan aja dulu, klik kanan, kemudian pilih open in browser ya, untuk melihat hasilnya di browser nanti teman-teman. Baik, browsernya sudah terbuka ya. Nah, ini adalah hasil daripada si project kita pada video sebelumnya teman-teman. Oke, baik. Jadi seperti biasa jika teman-teman ingin membackup filenya ya silahkan ya. Ini saya hapus ya biar terlihat bersih dan saya tinggalkan cuman struktur HTML-nya doang. Baik, begitu juga dengan stylenya saya hapus semua, save kembali ke file HTML, di save juga ya teman-teman. Kemudian kembali ke browser ya, di refresh atau F5 ya. Nah, sudah kosong ya. Di sini coba kita buat paragraf, isinya lorem ya teman-teman. Nah, di save kembali ke browser F5. Oke, save. Kembali ke file CSS, kita seleksi P-nya teman-teman. Coba kita buat font familinya. Misalnya Arial, save kembali ke browser F5. Nah, jadi jenis fontnya berubah ya teman-teman, menjadi Arial. Jadi kalau kita menggunakan sans serif, save kembali ke browser F5 masih sama teman-teman. Kalau kita buat monospace, save kembali ke browser atau F5, nah berubah ya teman-teman. Oke, jadi yang seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya, jadi ada beberapa jenis font yang memang disediakan oleh si CSS ya teman-teman. Nah, tapi kan terkadang kita tidak menginginkan jenis font yang disediakan oleh si CSS tersebut. Jadi kita ingin menginginkan jenis font yang berbeda teman-teman. Nah, kali ini kita akan memanfaatkan yang namanya Google Font. Jadi kita bisa merubah jenis style daripada fontnya berdasarkan ya keinginan atau kemauan kita ya teman-teman. Baik, langsung saja kita masuk ke Google Fontnya. Yang pertama ya teman-teman, pastikan komputer atau laptop teman-teman itu terhubung dengan internet ya, karena kita buka internet yaitu yang Google Font ya teman-teman. Oke, jika sudah terhubung ke internet, kemudian kita coba buka tab baru ya. Kita ketikkan Google dulu, kita buka Google ya teman-teman. Nah, di sini di form pencarian Google, coba teman-teman klik aja Google Font ya. Google Fonts. Oke, sudah terbuka ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba klik yang ini teman-teman, Google Font. Oke, sudah terbuka ya teman-teman. Jadi si Google Font ini menawarkan banyak jenis font ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal memilih saja yang mana. Tapi di sini saya tidak akan mencocokkan semuanya teman-teman. Jadi kita hanya ngambil satu font aja sebagai contoh. Jadi saya menunjukkan bagaimana sih cara menggunakan si Google Font ini.
biar teman-teman tahu bagaimana caranya nantinya teman-teman, sehingga teman-teman bisa memanfaatkan di halaman atau project teman-teman nantinya. Oke, maaf teman-teman, agak serak. Baik, langsung saja kita pilih fontnya ya teman-teman. Kita cari yang agak-agak berbeda ya. Ke bawah lagi teman-teman. Oke, mana? Sepertinya, nah ini aja teman-teman. Kita coba memanfaatkan yang ini ya. Yang nama fontnya adalah Dancing Script. Teman-teman klik aja, klik ya. Nah, kemudian ini coba klik ini view your select familiars. Oke, sudah ya teman-teman. Masih kosong ya teman-teman. Coba kita pilih jenis font yang ingin kita gunakan. Nah, ini ada yang regular dengan font weight-nya 400 ya teman-teman. Ini ada medium, semi bold. Jadi teman-teman tinggal pilih aja yang mana yang ingin teman-teman gunakan. Jadi jika teman-teman sudah memilih, klik aja sini select di style ya. Nah, coba kita select yang ini. Nah, di sini dia akan muncul ya teman-teman. Jadi kita bisa mendownload atau embed teman-teman. Nah, di sini juga kita bisa mengatur jenis font size daripada si jenis tulisan ini nanti teman-teman. Jadi nanti tidak secara manual. Tapi memang bisa nanti secara manual teman-teman. Tapi di si Google Font ini menawarkan kita ya, kita bisa langsung setting font size-nya. Kita biarkan aja 30 pixel ya teman-teman. Nah, yang sekarang saya akan memberitahukan beberapa cara bagaimana sih menghubungkan atau sehingga nantinya kita bisa menggunakan si jenis font ini teman-teman. Nah, di sini ada dua cara ya teman-teman. Ada secara offline, jadi kita bisa mendownload filenya si font ini. Yang kedua bisa secara online. Ya, seperti yang teman-teman ketahui, kalau kita menggunakan secara online ya, pastinya kita juga harus terhubung dengan internet dong, ya kan? Nah, secara online di sini dia menawarkan dua cara teman-teman. Ada secara link, ada yang secara import. Jadi kita bisa ngimport langsung dari file CSS-nya teman-teman. Baik, yang pertama saya tunjukin yaitu kita ngelink ya teman-teman. Jadi ini sudah disediakan si Google Font ya teman-teman. Jadi kita tinggal ngopi. Jadi teman-teman klik aja ini blog semuanya ya teman-teman, linknya blog. Kemudian copy ya teman-teman. Copy kembali ke text editor, itu kita letak di halaman HTML ya teman-teman. Nah, link ini kita letak di atas file style kita ya teman-teman. Nah, seperti ini kita pastikan di sini save. Oke. Sudah save, kemudian kembali ke file style.css teman-teman. Nah, di sini kan kita sudah menggunakan yang namanya property font family ya. Nah, sekarang si value daripada font family ini bukan monospace lagi teman-teman. Ini kita hapus ya. Tapi melainkan ini. Nah, jadi dia sudah memberitahu font family di value yang akan kita gunakan, yaitu ini teman-teman. Jadi ini kita kopikan aja blok teman-teman, blok kita pindahkan ke file CSS kita, paste. Nah, jadi untuk penggunaan si jenis file jenis font ini maksud saya, jadi seperti ini teman-teman. Jadi si Google Font itu telah menyediakan scriptnya, jadi kita tinggal memakainya. Oke, sudah teman-teman simpan kan, paste, simpan, kembali ke browser, ke halaman website kita tadi ya. Coba teman-teman refresh atau F5. Oke, nah berubah kan teman-teman jenis font yang kita gunakan, sudah sesuai seperti ini teman-teman. Nah, oke, nah jadi penggunaan si font Dancing Script ini secara online ya teman-teman tadi, tapi kita ngelink melalui file HTML kita. Jadi kita ngambilnya secara online ya, tentunya pasti harus terhubung dengan internet juga ya teman-teman. Oke, secara link sudah selesai. Ini saya komentarkan lagi ya teman-teman. Komentarkan, save, kembali ke browser F5.
Nah, kembali ke seperti semula ya teman-teman, dia tidak akan mengikuti. Karena kenapa? Ini sudah kita matikan atau sudah kita buat jadi komentar. Nah, jadi ini tidak akan dieksekusi. Baik, sekarang cara yang kedua ya, yaitu import. Nah, kalau yang import ini teman-teman, ini coba kita kopikan ya. Copy dari sini ke sini ya teman-teman. Copy, kemudian pastekan di, sekarang kita pastinya bukan di file HTML lagi teman-teman, tapi di file CSS kita. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita importnya di file style kita, bukan di halaman HTML lagi. Oke, sudah kita import seperti yang link tadi. Jadi dia sudah menyediakan script font family-nya teman-teman, sama ya seperti yang ini. Jadi teman-teman tinggal save aja, save, kembali ke browser F5 atau di refresh ya. Nah, kembali ya. Jadi jenis fontnya berubah ya teman-teman. Oke, oke. Kita telah mempelajari secara online ya teman-teman, menghubungkan Google Font kita secara online dengan dua cara, yaitu kita bisa menggunakan link yang kita letakkan di file HTML kita. Yang kedua itu kita menggunakan sistem import. Nah, tapi kalau import ini kita letakkan di file style CSS kita teman-teman, bukan di file HTML lagi. Oke, jadi begitu cara penggunaan Google Font secara embed ini ya teman-teman. Oke, sekarang yang kita pelajari secara offline. Jadi bagaimana sih kita kalau tidak terhubung dengan internet ya teman-teman. Kalau ini kan harus terhubung internet. Nah, jika tiba-tiba suatu saat tidak terhubung internet, maka ini tidak akan seperti ini teman-teman. Dia akan berubah kembali ke seperti bawaan stylenya teman-teman. Oke, ini coba kita komentarkan lagi biar tidak dieksekusi. Ini saya kembalikan ke monospace dulu ya teman-teman. Save, kembali ke browser F5, refresh. Oke. Nah, sekarang kita download si jenis font ini ya teman-teman. Baik. Oke, review. Nah, teman-teman bisa lihat kan di sini ada tulisan yang namanya download family ya, atau di atas ini juga bisa. Jadi teman-teman tinggal mendownloadnya, klik aja download family, nanti filenya akan terdownload teman-teman. Oke, kita download. Baik, kita open teman-teman. Nah, ini dia ya isi daripada si font ini. Nah, yang kita ambil itu yaitu fontnya teman-teman, yaitu ini yang formatnya TTF. Nah, ini coba kita ekstrak teman-teman, kita ekstrak atau kita pindahkan ke dalam file project kita. Nah, file project kita berada di desktop di dalam folder belajar CSS. Save. Oke, kemudian ini saya close aja teman-teman. Ini juga saya close karena ini tidak kita gunakan lagi karena kita belajar secara offline ya, bagaimana sih memanfaatkan Google Font ini secara offline. Nah, kalau ini saya buka. Nah, ini tadi yang sudah kita ekstrak teman-teman, sudah terbuka. Oke. Nah, bagaimana cara menggunakan ini? Kalau langsung kita buat tadi kan seperti ini teman-teman. Nah, sudah kita download. Kalau kita buat font familinya seperti ini, save, kembali ke browser atau F5, masih belum berubah teman-teman. Berubah, tapi ini jenis jenis font cursive teman-teman. Nah, jadi ini kan salah satu bawaan CSS juga. Jadi jenis cursive ini seperti ini teman-teman. Tapi si dancing script ini kan tidak berfungsi. Kenapa? Karena kita belum memanggil nama filenya. Nah, jadi untuk bisa digunakan, jadi ini harus kita panggil dulu teman-teman file font ini. Nah, untuk memanggilnya si apa namanya ini, si file font ini kita bisa membuatnya seperti ini teman. Cara untuk memanggil filenya itu seperti ini. Kita add font
font face teman-teman, kemudian buka kurung tutup kurawal, di dalamnya kita buat font family. Font family, nama fontnya apa ini ya teman-teman, ini. Oke, ini kita buat, kembalikan ke monospace aja dulu, save, kembali ke browser F5, masih belum berubah ya teman-teman. Ini kan jenis font monospace. Kemudian setelah kita mendeklarasikan nama fontnya, kemudian kita memanggil file daripada si font Google Font tadi ya teman-teman. Jadi itu perintahnya source, kemudian URL. Nah, URL ini alamat daripada si file Google Fontnya. Nah, kebetulan file daripada Google Font yang kita gunakan saat ini itu berada satu folder sama dengan file style kita teman-teman. Jadi kita tinggal langsung memanggil nama filenya, itu petik. Nah, nama filenya kita tuliskan di dalam petik ya teman-teman. Karena kemudian nama filenya apa harus kita sesuaikan ya teman-teman. Dancing script variable font garis bawah wg ya teman-teman, wg ht.ttf. Nah, jadi penamaan ini harus sama sesuai dengan nama file fontnya teman-teman, jangan sampai salah. Oke, setelah itu coba teman-teman save ya, kembali ke browser F5, masih belum berubah ya teman-teman. Nah, sekarang untuk menggunakan ini kita tinggal memanggil nama fontnya teman-teman. Di sini petik. Jadi di sini dancing script, save, kembali ke browser atau F5. Nah, sudah berubah ya teman-teman. Nah, jadi untuk penggunaan si Google Font secara offline ya seperti ini teman-teman. Jadi kita tinggal memanggil mendeklarasikan nama fontnya dulu, kemudian memanggil filenya ya teman-teman. Nah, jika nama filenya salah pengetikan atau ada typo ya teman-teman, dia tidak akan berfungsi nantinya. Misalnya ini T-nya saya hapus, save, kembali ke browser atau F5, tidak akan berubah. Malah dia akan pindah ke style jenis font yang monospace teman-teman. Oke, saya kembalikan lagi T-nya, save, kembali ke browser F5. Nah, jadi di sini juga kita bisa mengubah atau mengganti font size-nya teman-teman. Font size-nya misalnya 30 pixel, save, kembali ke browser F5. Nah, oke, jadi saya harap dengan menonton video ini teman-teman bisa memanfaatkan atau menggunakan yang namanya si Google Font tadi ya, sebagai jenis font yang ingin teman-teman gunakan pada website teman-teman nantinya. Baik, jadi kita telah mempelajari bagaimana menghubungkan Google Font kita secara online ya, yaitu dengan cara bisa kita mengelingkannya, yang scriptnya kita letakkan pada file HTML kita. Cara yang kedua adalah import ya, jadi kita bisa mengimport si Google Font tersebut yang scriptnya kita letakkan di file style kita teman-teman. Nah, yang ketiga itu secara offline ini ya kita harus download dulu dong file daripada si fontnya, agar nantinya kita bisa menggunakan jenis font tersebut tanpa terhubung dengan internet teman-teman. Nah, caranya seperti ini ya. Oke, jadi jika ada yang ingin ditanyakan teman-teman atau kurang mengerti tentang apa yang telah kita pelajari di video kali ini, langsung saja tuliskan pertanyaannya ya teman-teman di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Ya, terakhir saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang telah mengikuti menonton video ini dari awal hingga sampai selesai ya teman-teman. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye.